Pagi itu, ia pergi tanpa membangunkan buah hatinya. Matahari bahkan belum sepenuhnya terjaga. Tapi langkahnya harus sudah dimulai. Ada rindu yang ditinggal sebelum fajar menyingsing. Sebuah pengorbanan sunyi yang hanya diketahui oleh hatinya sendiri. Ia memanggul tas kerja, bukan sekadar beban kain dan barang, melainkan harapan dan tanggung jawab. Pintu ditutupnya dengan sangat perlahan. Selembut mungkin, agar tidur nyenyak sang buah hati tak terganggu. Ini bukan karena ia tak sayang, bukan karena ia ingin pergi. Justru sebaliknya, setiap langkah menjauh dari rumah adalah langkah mendekat pada impiannya untuk sang anak. Ia pergi karena ingin masa depan anaknya aman, terlindungi, dan penuh kesempatan. Gerbang pabrik yang besar dan dingin menyambutnya. Di dalam sana, mesin-mesin mulai menderu, membangunkan dunia industri yang tak pernah tidur. Di tempat inilah, sebagian besar waktunya dihabiskan. Waktu yang seharusnya untuk bermain, untuk bercanda, untuk memeluk, ditukar dengan jam-jam kerja yang panjang. Rindunya pada tawa si kecil tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ia menitipkannya dalam setiap doa yang ia panjatkan di sela-sela kesibukannya. Ia berharap Tuhan menjaga malaikat kecilnya saat ia tak bisa ada di sana. Seharian penuh, di tengah bisingnya mesin dan tuntutan pekerjaan, wajahnya seringkali terlihat lelah. Keringat membasahi kening. Mata yang sayu menahan kantuk. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan yang luar biasa. Sebuah ketegaran yang tak goyah. Setiap kali rasa lelah datang dan ingin menyerah, ia akan berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mengingat satu nama yang terukir permanen di hatinya. Nama buah hatinya. Nama itu menjadi mantra, menjadi sumber kekuatan tak terbatas yang membuatnya mampu berdiri tegak dan melanjutkan perjuangan. Saat jeda singkat tiba, itulah momen yang paling ditunggu. Ponsel di tangan, jarinya dengan cepat menekan tombol panggilan video. Di layar kecil itu, muncul wajah yang paling ia rindukan. Senyum kecil terukir di bibirnya. Sebuah senyum tulus yang bercampur dengan keharuan. Inilah ironi terbesarnya. Ia bisa melihat tawa anaknya, mendengar suaranya yang ceria, tapi ia tak bisa memeluk tubuh mungil itu. Jarak terasa begitu kejam, memisahkan raga, meski hati mereka terikat erat. Setiap detik panggilan video itu adalah harta yang tak ternilai, sekaligus pengingat akan apa yang harus ia korbankan. Kemudian, datanglah momen yang selalu membuat hatinya terasa diremas. Sebuah pertanyaan sederhana dari bibir mungil di seberang layar. Ayah, kapan pulang? Atau mungkin, Ibu, kapan kita main lagi? Pertanyaan itu begitu polos, begitu tulus, tapi bagi dirinya, itu adalah pukulan terberat. Jawabannya selalu tertunda. Nanti ya sayang, atau sebentar lagi, menjadi kalimat andalan yang harus ia ucapkan sambil menahan getar di suaranya. Ia benci harus berbohong, tapi ia lebih tak sanggup melihat kekecewaan di mata anaknya jika ia mengatakan yang sejujurnya. Ayah belum tahu, matahari sudah lama terbenam. Namun ia masih di sini, di pabrik yang kini mulai sepi. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, ia melanjutkan kerja lemburnya. Saat rekan-rekannya yang lain mungkin sudah berkumpul dengan keluarga, ia memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena ia gila kerja, bukan demi ambisi pribadinya. Ia bertahan demi masa depan anaknya. Setiap jam lembur adalah tabungan tambahan untuk sekolah, untuk mainan baru, untuk kehidupan yang lebih baik yang ia impikan untuk anaknya. Di sudut sepi ruang kerja, tangannya meraih dompet dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah sedikit kusam. Foto anaknya yang tersenyum ceria, ia menatapnya dalam-dalam, dengan tatapan penuh cinta dan rindu yang tak terhingga. Inilah cinta yang berjarak, cinta yang diukur bukan dari kebersamaan, tapi dari pengorbanan. Ia rela meninggalkan hari-hari berharga bersama anaknya sekarang, agar kelak anaknya tak perlu meninggalkan mimpinya sendiri. Ia berkorban hari ini untuk memastikan hari esok anaknya cerah. Jika hari ini kamu melihat seorang pekerja industri, seorang ayah
atau seorang ibu yang jauh dari anaknya, ketahuilah perjuangan mereka itu bukan meninggalkan. Itu sedang memperjuangkan masa depan generasi berikutnya. Mari kita hormati setiap karyawan industri, karena sebagian besar dari mereka bekerja bukan hanya dengan keringat, tapi juga dengan hati yang menahan rindu berat pada buah hatinya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita keluarga mereka masing-masing. Jika kalian suka dengan cerita kehidupan di video ini, jangan lupa bantu subscribe channel saya, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan nantikan video cerita kehidupan berikutnya.